Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan pendalaman Advent ketiga. Mengingat pertemuan Advent keempat nanti sudah mendekati hari Natal, maka pertemuan Advent ketiga ini gabung dengan pertemuan Advent yang keempat. Tema gabungan yang diambil pertemuan ketiga dan keempat adalah kita diutus berbuah berkat. Mengawali pertemuan Advent ketiga ini, marilah kita terlebih dahulu buka dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat rahmat-Mu bagi kami, umat-Mu lingkungan Geradus. Dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Kami Kau beri kesehatan yang baik dan rezeki yang cukup. Bapa, pada malam hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang ketiga, sekaligus untuk pertemuan Advent yang keempat, secara online via YouTube. Semoga dengan menyaksikan tayangan pertemuan Advent ketiga dan keempat ini, lingkungan Geradus menjadi suatu paguyuban yang berbuah berkat bagi umatnya, dan umat dapat mempersiapkan diri menyambut Natal 2020 dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, umat lingkungan Geradus yang kami cintai, pada malam hari ini kita akan mengadakan pertemuan APP Advent yang ketiga sekaligus Advent yang keempat. Minggu ini merupakan minggu Advent ketiga, merupakan minggu Advent sukacita atau yang disebut Gaudete, di mana minggu ketiga ini sudah sangat dekat dengan perayaan Natal. Ya, jadi minggu depan kita sudah memasuki Natal. Pada pertemuan Advent yang ketiga dan keempat ini, kami ditemani kehadiran Bapak Lambang selaku Ketua Lingkungan dan juga Pak Yongki, Bu Armi. Selamat malam semuanya. Sesuai tema yang kita ambil, yaitu diutus untuk berbuat berkah. Menurut Pak Yongki, kira-kira permenungan apa yang akan kita sampaikan kepada umat lingkungan Geradus ini sesuai tema yang kita ambil pada malam hari ini? Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk tujuan tema pertemuan ketiga ini antara lain, ya, kita sebagai murid-murid Kristus, sejak dibaptis kita menjadi murid-murid Kristus, kita disadarkan untuk siap diutus. Ya, seperti waktu misa, akhir misa itu selalu dikatakan, pergilah kamu diutus. Lalu itu diutus untuk apa? Yang pertama adalah untuk mewartakan kabar sukacita. Ya, kabar sukacita itu datang dari Allah Bapa sendiri melalui Yesus Kristus yang kita kenal dengan Injil. Lalu Injil sendiri merupakan kitab suci Perjanjian Baru yang ditulis berdasarkan refleksi iman para rasul dan segala pengalaman mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi dalam Injil itu betul-betul dikisahkan para rasul itu hidup bersama dengan Yesus. Ya, dan juga di dalamnya ada teladan-teladan Yesus Ya, pasti. selama pelayanan di dunia. Baik, mungkin Bu Armi bisa menambahkan untuk tentang paguyuban yang menjadikan tema ini juga pada malam hari ini. Baik, peneladan para rasul waktu itu mereka
mereka hidup bersama Yesus selama kurang lebih mungkin 3 tahun ya dalam pelayanan Yesus ya. Mereka selalu mengikuti, mereka melihat sendiri seperti apa Yesus itu berbuat, mengalami sendiri berbuat apa saja Yesus itu pada manusia, kira-kira begitu. Jadi mereka itu pengalaman ini yang dibawa untuk menjadi gereja perdana ya. Dalam kehidupan para rasul itu mereka setelah ditinggal Yesus naik ke surga, mereka tidak lupa akan pesan Yesus, selalu berkumpul, saling tolong menolong, peduli pada sesama. Kemudian mereka bahkan sampai ada yang menjual tanahnya itu dibagi-bagi kepada mereka orang yang membutuhkan. Nah, itu sungguh sangat luar biasa sekali yang mereka lakukan, karena Yesus sendiri yang menjadi model mereka dalam hidup bersama itu. Kemudian juga ada memecahkan roti. Iya. Itu? Iya. Memecah roti itu waktu itu sebagai kenangan sebelum sengsara Yesus. Dan kalau kita sekarang, masa sekarang yaitu kita merayakan Ekaristi. Di situ juga ada memecah roti. Jadi tema yang dari Pak Yonggi dan Bu Armi ini bisa saya ringkas, bahwa kita sebagai murid-murid Yesus Kristus ini kita mempunyai tugas untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada semua orang. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita seturut dengan ajaran Kristus. Dan juga kita sebagai umat lingkungan ini juga menjadikan lingkungan kita ini, paguyuban kita ini menjadi saluran berkat bagi umat lingkungan itu sendiri, khususnya umat lingkungan Kiratus. Anda terus ya. Untuk mewartakan sukacita Injil yang menjadikan paguyuban yang menghasilkan buah-buah kasih dan berkat, apa yang kira-kira bisa kita teladani dari Yesus Kristus? Mungkin dari Pak Yonggi dulu. Ya, untuk itu kita dapat meneladan dan belajar dari Yesus sendiri. Yesus mempersiapkan para rasul untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Nah, itu tidak sebentar, tetapi benar-benar dipersiapkan, yaitu dengan para rasul melihat sendiri kehidupan Yesus. Apa yang meneladani apa yang mereka ajarkan Yesus. Betul, diajarkan oleh Yesus. Lalu mereka bersama-sama dengan Yesus itu dalam kebersamaan itu merupakan satu potret agung bagi para rasul sebelum diutus. Ya. Seperti halnya kita sebelum kita juga memberikan ini semua kepada umat lingkungan, kita juga dibekali dulu sebelumnya, gitu ya, Mbak. Ya, kita sama-sama berempat kemarin kita ikut pendalaman oleh Brother Brian. Nah, sama dengan halnya rasul sebelum diutus mereka dapat bekal, mereka alami sendiri ya. Ya. Dan model yang paling utama adalah kesalehan hidup Yesus membuat banyak murid itu tertarik dan untuk bergabung ya menjadi murid-murid Yesus. Ya. Semakin banyak yang baptis akhirnya ya. Ya, karena kesalehan para rasul, contoh hidup yang mereka berikan bagi sesama itu membuat banyak orang menyediakan diri untuk dibaptis. Mungkin Bu Armi bisa menambahkan apa yang disampaikan Pak Yonggi tadi, melengkapi gitu ya. Ya, kalau dalam paguyuban sendiri Yesus memberikan teladan, yaitu saling melayani satu sama lain. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 14 disabdakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau saya ingat ini, Bu Armi, ini kan sebelum Yesus, sengsara Yesus, perjamuan suci itu Yesus membasuh kaki-kaki para muridnya. Dan juga pada Kamis Putih yang kita alami, yang kita rayakan selama ini juga para Romo juga membasuh umat lingkungan yang ditunjuk yang menjadi 12 rasul, yaitu
dibasuh kaki. Itu menunjukkan satu kerendahan hati, kayak jadi contoh. Yesus saja yang begitu agung, begitu besar, mau mengasuh. Merendahkan dirinya untuk keselamatan manusia ya. Jadi kita itu supaya juga belajar rendah hati untuk melayani sesama. Kemudian paguyuban yang berbuah berkah adalah paguyuban yang semua anggotanya saling mendahului dalam memberikan pelayanan. Jadi dalam Injil Markus 9 ayat 35 disabdakan pula, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu jangan memberikan sisa-sisa waktu kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kalau saya sudah tua, saya baru mau melayani, mau jadi pengurus atau jadi apa gitu, atau nanti dulu ditunjuk. Biasanya kita tuh nyendok, buat yang lain dulu saja, saya belum siap. Seperti pengalaman saya, dulu waktu ditunjuk dari Prodawan, saya disuruhkan aku itu antri jadi paling ya. Saya diusulkan nih harus jadi Prodawan. Aduh, saya bilang jangan saya enggak. Buat diri kira orang Prodawan. Saya enggak berani, pas saya mau satu di sana lihat senior seperti Pak Budi, Pak itu kan sudah pengalamannya banyak banget, sudah saya kok bisa, saya tuh gitu. Ya belajar lah semua. Saya telepon Bu Andri, Bu, jangan dimasukkan, saya enggak mau, Pak saya mundur. Bu Andri bilang, jangan Ibu, sudah disetujui Om Wadu, saya buat yang lain dulu gitu. Nah itu saya kira itu ya, jadi memberikan pelayanan itu mau nyedot dulu, saya enggak mau. Tapi sekarang aku ya waktu dia Karena Tuhan yang memampukan saya. Jadi dari dua apa yang disampaikan tadi Pak Yongki maupun Bu Ani, di sini ada satu kata pelayanan. Apa yang menjadi ukuran menjadi pelayanan kita? Justru yang kalau menurut saya pelayanan kita itu bisa berjalan dengan baik karena ada faktor yaitu ketergerakan hati kita kepada sesama kita yang menderita, ada saudara kita yang berkekurangan, yang dikucilkan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk ketergerakan hati. Dari situ kita lebih untuk melayani mereka. Ya. Itu yang kalau ukuran kita siap melayani itu. Melayani bukan berarti dari sisa-sisa waktu kita, misalnya kita dengan kesibukan bekerja kita, ya wis aku mau melayani tapi kalau sudah pensiun ya, aku naik waktu wis oke ya, banyak. Itu tidak demikian, justru kebaliknya kita siap melayani itu menyediakan waktu. Ya, Tuhan sudah ngatur waktu yang sendiri bisa. Nah akhirnya pengalaman itu akan muncul bahwa Tuhan itu menyediakan waktu bagi kita untuk melayani umat. Jadi kita sengaja menyiapkan waktu kita untuk melayani dan menyediakan waktu. Seperti Pak Yongki memberikan pengajaran kepada katekumen ya. Itu memang kita sudah dijadwalkan waktunya, Minggu jam 4 kita siap untuk melayani selama 1 jam. Itu betul-betul memang disiapkan, bukan dari sisa waktu kita, itulah naik aku slow, naik aku ono waktu. Enggak demikian. Itu yang melayani yang benar. Gitu. Dan lagi pelayanan kita jangan lupa kita pasti akan dimampukan. Ya. Ya, kita akan pasti dimampukan oleh Yesus sendiri bahwa apa yang kita berikan itu bisa mewartakan dia. Kira-kira bukan mewartakan diri sendiri ya? Ya pasti. Kita mengutip dari Lukas 6 ayat 33. Di sana disabdakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Maksudnya demikian bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kita, suatu hal di kehidupan masyarakat itu hal yang lumrah, biasa, timbal balik, hubungan timbal balik.
Justru kalau kita mau melayani orang, membantu orang, kira-kira orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Ya, jadi tidak mungkin orang itu akan membalas kebaikan kita. Ya, itu yang memang yang diharapkan kita. Jadi pelayanan kita atau pertolongan kita kepada orang itu tanpa pamrih, tanpa imbalan jasa. Nah, harus tulus ikhlas. Ya, terus. Kalau pengalaman saya, kalau kita ya itu kita menolong orang lain atau menolong ya, itu jangan mengharapkan imbalannya seperti itu. Untuk orang-orang yang tidak pernah saya tolong itu yang menolong saya. Nah, dari pengalaman itu saya berkesimpulan, oh iya, kalau kita menolong orang itu jangan mengharapkan imbalan. Mereka yang paling aku nolong itu dia tidak bisa membalas saya. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Dan itu memang benar. Kalau kita menolong harus dengan tulus, jangan mengharapkan imbalan. Tuhan sendiri yang akan menggantikan, membalas semua. Mungkin Pak Yongki bisa menambahkan lagi tentang paguyuban yang kita yang berbuah berkat itu yang bagaimana nanti? Ya Pak, Yesus juga mengajarkan itu kepada kita untuk menjadi saudara bagi semua orang. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas yang jahat dengan kejahatan. Jadi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Akan panjang terus begitu terus akan terjadi, dan itu pasti tidak baik. Ya, salah satunya untuk memutus itu ya memaafkan. Nah, ya, tidak seperti cerita Kopeng Hu. Ya, kalau kita balas dendam akan berakhir di situ. Betul ya Pak Lambang? Pak Lambang senang ya baca Kopeng Hu ini. Takut. Ya. Ya, lalu paguyuban yang berbuah berkat bukanlah kumpulan orang-orang yang pandai menyimpan kesalahan orang lain, melainkan orang-orang yang mudah memaklumi kelemahan sesama. Contohnya memang ada. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan orang yang lagi stres gitu ya Pak ya. Kadang kalau orang stres kan bicaranya ngelantur kemana-mana, terus menyakitkan hati gitu ya. Nah, kita harus bisa kira-kira memaklumi orang itu karena kondisinya memang seperti itu gitu. Jadi ya kita bantulah dia untuk bisa mungkin keluar dari stresnya. Itu kira-kira Pak. Mungkin Bu Armi bisa menambahkan lagi kira-kira untuk tambahan gitu melengkapi ini sebelum kita akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Ya, jadi dari pertemuan kita pertama, kedua, ketiga ini kita menjadi paguyuban yang berbuah dan siap diutus, kemudian memberikan pelayanan pada Tuhan dengan waktu yang kita yang sempit ya walaupun kita sibuk bekerja kayak apapun, pasti ya. Tuhan kalau kita tuh mau dulu, pasti Tuhan akan memberikan waktu, memampukan, memberikan jalan gitu. Nah itu yang seperti awalnya waktu Bu Armi ditunjuk jadi grup ya, kan takut-takut tuh. banget. Nah, terus sekarang kan sudah lancar. Ya. Itu melalui proses. Semuanya tidak bisa instan begitu saja, tapi ada proses yang cukup panjang untuk orang menjadi ya tadi. Memang kita dimampukan oleh Tuhan, tetapi kalau kita tidak olah, kita tidak berbuat sesuatu, ya akan percuma saja. Kira-kira. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, umat lingkungan Kiradus yang kami cintai, di akhir pertemuan ini saya akan memberikan satu kesimpulan atau dari pembicaraan pada malam hari ini. Intinya kita sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita diutus, mempunyai tugas kewajiban kita sadar untuk menjadi utusan Allah. Melalui apa? Melalui cara hidup kita sehari-hari meneladani Yesus Kristus. Dan kita sebagai umat lingkungan Girardus ini merupakan paguyuban di mana kita tinggal. Kita berusaha menjadi saluran berkat bagi sesama kita, terutama umat lingkungan Girardus khususnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga pertemuan Advent ketiga dan keempat ini membuat lingkungan kita semakin berbuah berkat.
bagi umat lingkungan Kiratus. Amin. Kita akhiri pertemuan pendalaman Advent ketiga ini dengan doa penutup sekaligus berkat oleh Tuhan. Marilah kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami Kau sadarkan untuk menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan sesama. Dalam pertemuan ini kami diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang ada dalam kesulitan hidup. Semoga kami Kau mampukan mewujud nyatakan agar buah-buah kasih dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Maka kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga dan usaha kita, serta pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Budi Santoso. Saya Adni. Saya Yogi. Sampai ketemu kita di hari Natal. Selamat Minggu depan. Natal. Selamat Natal dan tahun